semuanya, selamat pagi, welcome back to the SIF House of Restoration. Pagi hari ini kita mau bersama memuji dan memuliakan Tuhan kita. Kita mulai dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami masih boleh Tuhan hari ini Tuhan, kebaktian Tuhan melalui online Tuhan, itu sungguh semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa memberikan yang terbaik hari ini Tuhan, dan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang tumbuh dalam hati kami Tuhan, supaya itu tumbuh menjadi berkat buat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jiwa ku menanti
Kehadiran Tuhan adalah janjinya, dan kalau Dia hadir, maka Dia akan menuntun langkah-langkah kita, dan melalui firman-Nya, kehadirannya, ketika kita membuka hati, maka kehadirannya akan nyata melalui firman-Nya. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, dan bukalah segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu. Izinkan kehadirannya untuk dinyatakan di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa di dalam segala keadaan, di dalam kesesakan dan di dalam kemenangan, Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mari sekali lagi Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau nyatakan kebenaran-Mu, sekalipun firman-Mu kadang-kadang keras seperti palu yang memecahkan batu. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi batu yang bersedia dipecahkan dan dibentuk sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.
Haleluya. Pagi hari ini saudara-saudara, saya mengucapkan selamat pagi kepada kita semuanya. Shalom saudara-saudara, dan selamat beribadah di SIF House of Restoration Surabaya. Dan kita sekali lagi pagi hari ini bersama-sama di dalam akhir bulan Mei, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang kiranya mendorong kita untuk menjadi orang-orang percaya yang lebih dimurnikan, orang-orang percaya yang lebih berkualitas di dalam Tuhan. Dan saudara-saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu 4 kali kita berbicara tentang be influencer, menjadi orang-orang yang berpengaruh. Saya mau mengakhiri bulan Mei ini untuk satu kesadaran, seperti apakah pengaruh yang seperti apakah? Karena kalau tidak, maka kita akan bisa saja menjadi orang-orang yang berpengaruh, tetapi sebenarnya itu hanyalah kegiatan sosial belaka, saudara. Padahal lebih daripada itu, Tuhan menginginkan pengaruh yang kita miliki itu bukan hanya sekedar seperti itu, dan itu ditentukan oleh seberapa hidup kita itu berkomitmen, hidup kita itu berkualitas di dalam Tuhan. Dan saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Don't Just Live in Universal Grace. Jangan sekedar hidup, atau jangan hanya hidup di dalam kasih karunia, di dalam anugerah yang universal. Saudara, mengapa saya mau bicara tentang ini? Karena menjadi orang Kristen akhir-akhir ini itu seolah-olah menjadi orang yang sekedar beragama, sekedar berbuat baik, menjadi lebih baik lagi, dan bahkan kemudian ada kecenderungan bagaimana hidupnya menjadi diberkati lebih lagi, saudara-saudara. Dan saya mau mengajak kita merenungkan, karena anugerah seringkali juga disalah mengerti, saudara-saudara. Anugerah seringkali juga disalah mengerti. Juga muncul satu pertanyaan, pernahkah saudara kita berpikir mengapa ada satu kehidupan yang secara alamiah itu punya nilai-nilai moral yang baik seperti kejujuran, kebaikan, keindahan, bersama-sama juga dengan kehidupan kekristenan yang juga diberkati, yang juga menjalankan kejujuran, kebaikan, dan juga kesopanan, keadilan. Dengan kata lain, ada nilai-nilai yang di luar Kristen yang juga baik, saudara. Dan mengapa itu bisa terjadi? Dan saya mau mengajak kita untuk mengerti bahwa itu bisa terjadi karena memang Tuhan masih memberikan universal grace, anugerah yang universal. Apa itu anugerah yang universal, saudara? Anugerah yang universal adalah kebaikan yang dinyatakan Tuhan melalui pemeliharaannya akan semua ciptaannya. Anugerah kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan, keindahan yang diberikan kepada seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Seluruh manusia itu mengalaminya, mendapatkannya dari Allah Bapa di surga. Berkat-berkat anugerah yang universal ini juga meliputi berkat jasmani dan juga berkat yang bersifat abstrak. Berkat jasmani dan berkat yang abstrak yang bisa dirasakan, tidak dapat dilihat. Contoh yang abstrak adalah keindahan, kebaikan, keadilan, kejujuran, kebajikan. Saudara, ada berkat-berkat, ada grace, ada karunia, anugerah yang Tuhan masih berlakukan secara umum. Contohnya kita baca dalam Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan memberikan
matahari menerbitkan matahari bagi semua orang, baik untuk orang yang jahat maupun orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, inilah yang disebut anugerah universal, anugerah yang diberikan tanpa memandang bulu, saudara. Baik dia orang yang benar, orang percaya, maupun orang yang tidak percaya, saudara. Semua mendapatkan pemberian itu, mendapatkan hujan, mendapatkan matahari yang sama, saudara. Tujuan Allah memberikan anugerah yang universal ini adalah agar manusia dapat menopang hidupnya sampai menerima anugerah keselamatan atau saving grace. Jadi anugerah universal ini dialami oleh semua orang supaya mereka bisa hidup dan terus pada akhirnya menyadari adanya satu anugerah yang lain yang disebut anugerah keselamatan. Anugerah universal ini meliputi berkat-berkat jasmani. Misalnya Mazmur 145 ayat 9 mengatakan begini, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu baik bagi semua orang. Itu sebabnya orang yang tidak percaya Yesus juga bisa merasakan kebaikan, bahkan juga memberikan kebaikan. Mereka juga bisa jujur. Mereka juga bisa memiliki rasa keadilan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan anugerah universal kepada semua orang. Tadi saya singgung menyediakan matahari dan hujan bagi semua orang. Di dalam Kisah Rasul 14 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Pada masa yang lalu Allah membiarkan bangsa-bangsa hidup menurut kemauan mereka sendiri. Tetapi Ia tidak lupa memberi bukti-bukti tentang dirinya, yaitu dengan berbuat baik. Ia memberikan kepadamu hujan dari langit dan hasil tanah pada musimnya. Ia memberikan makanan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Perhatikan, sekalipun bangsa-bangsa berbuat semau mereka, tetapi Tuhan tidak menahan hujan. Tuhan tidak menahan matahari. Tuhan tidak menahan tanah untuk tetap subur. Itu adalah anugerah yang universal, saudara-saudara. Anugerah itu juga meliputi anugerah yang abstrak, meliputi belas kasihan dan pemeliharaan Allah atas semua ciptaan. Mazmur 145 ayat 9 mengatakan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kadang-kadang saudara menjadi bingung. Ketika saudara percaya Yesus, kok saudara juga bisa mendapati kebaikan dari orang yang juga tidak percaya kepada Tuhan? Ya, jangan bingung. Sebab anugerah universal itu masih bekerja untuk semua orang. Dan kebaikan Tuhan itu juga terjadi kepada orang yang jahat maupun kepada orang yang baik, saudara. Bahkan anugerah universal bekerja melalui pemerintah supaya ada aturan, supaya dosa tidak berkembang, supaya kejahatan dapat dikendalikan, karena Tuhan juga memakai pemerintah sebagai bagian dari cara kerja anugerah yang universal. Dalam Roma 13 ayat 3 dan 4 mengatakan begini, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Tuhan masih menyatakan anugerahnya dengan memakai pemerintah, saudara. Dan kenapa saya kemudian mengatakan kita harus
Jangan hanya berhenti hidup di dalam anugerah yang universal. Sebab saudara dan saya sebagai orang percaya, orang Kristen, kadang-kadang kita tidak mengalami perubahan yang signifikan setelah kita menjadi percaya kepada Yesus. Kita hidupnya sama dengan orang lain. Kita ingin hanya berbuat lebih baik lagi secara sosial. Mungkin kita membantu orang, memberikan sembako, dan kemudian kita menolong orang yatim piatu, panti asuhan. Saudara-saudara, orang lain juga melakukannya. Kenapa? Karena masih ada anugerah kebaikan Tuhan yang universal yang bekerja di dalam diri semua orang. Dan saudara, jangan hidup hanya sebatas itu. Termasuk ketika kita bergereja, ketika kita mengikut Tuhan, jangan hanya berhenti kepada anugerah yang universal di mana kita mengharapkan berkat Tuhan. Saudara-saudara, itu pemberian Tuhan. Kau kerja keras, engkau sungguh-sungguh, engkau bisa berhasil. Kenapa? Karena anugerah universal masih berlaku, saudara-saudara. Anugerah yang umum masih berlaku, saudara-saudara. Dan kadang-kadang kita orang Kristen itu seolah-olah diukur keimanan kita dari perkara-perkara yang lahiriah saja. Perkara-perkara berkat yang lahiriah. Dan kadang-kadang ada orang-orang Kristen yang merasa kalau doanya tidak dijawab Tuhan, kalau sakitnya tidak disembuhkan Tuhan, lalu dia kemudian merasa bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada. Saudara-saudara, sakit dan sembuh, saudara-saudara, apakah hanya bisa dialami oleh orang Kristen? Orang yang tidak percaya, orang yang jahat dan orang yang baik itu juga masih bisa sembuh dari sakit, saudara. Bahkan mungkin kita iri, kadang-kadang ada orang fasik. Ini menjadi pergumulan dari Pemazmur pasal 73 yang mengatakan, saya melihat orang fasik, orang yang jahat, orang yang licik, mereka berbangga, menyombongkan kejahatannya, menceritakan kejahatannya, dan tidak disambar petir lalu langsung mati. Sementara dia yang mempertahankan hidup benar, dia justru di dalam kesulitan dan menderita. Lalu dia berpikir, Tuhan apakah benar-benar ada? Ketika kita mengukur Tuhan hanya berdasarkan anugerah yang universal, di mana orang yang tidak percaya juga bisa berhasil secara ekonomi, mereka juga bisa lebih sehat dari saudara dan saya, saudara-saudara, maka kita sebenarnya tidak hidup di dalam anugerah yang berikutnya yang disebut anugerah keselamatan. Jangan hanya hidup dalam anugerah universal. Kenapa? Karena kita perhatikan, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka juga menerima dua anugerah ini. Yang pertama, anugerah yang universal ketika di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dan kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak langsung mematikan mereka, tetapi Tuhan justru memberi mereka baju karena mereka telanjang. Ini anugerah universal, kebaikan Tuhan yang kepada mereka. Tetapi kebaikan universal tidak membuat Adam dan Hawa diselamatkan. Hanya ditutupi rasa malunya, hanya kesopanannya diberikan, keindahannya dipertahankan, saudara-saudara. Anugerah universal itu berbicara tentang kebaikan, keindahan. Kalau saudara dan saya sebagai orang yang percaya Yesus mengukur kasih Tuhan hanya sebatas keindahan dalam pengertian, mungkin kita punya rumah lebih indah, kita punya mobil lebih mewah, kita punya apa yang kita pakai menjadi lebih baik, itu anugerah universal saja, saudara-saudara. Itu hanyalah baju kulit yang dikenakan kepada Adam dan Hawa. Tapi Tuhan menjanjikan saving grace,
anugerah keselamatan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 mengatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan wanita itu yang akan menginjak kepala ular, menginjak iblis. Keselamatan itu disediakan oleh keturunan wanita itu. Nah, saudara, berarti saya dan saudara, mari kita koreksi. Apakah kita sebagai orang Kristen hanya puas sampai kepada anugerah universal? Berkat-berkat yang jasmani, yang fisik, saudara, kesembuhan, mujizat Tuhan bisa berikan. Saudara, apakah orang di luar Tuhan juga tidak bisa mengalami mujizat? Nah, ini sebuah pertanyaan. Saudara boleh cari orang di luar Yesus, mereka juga bisa mengalami mujizat. Mereka juga bisa berbuat baik. Saudara-saudara, mari saya mengajak kita untuk melihat peringatan firman Tuhan ini di dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 33. Inilah yang menjadi peringatan buat kita semua. Lukas 17 ayat 26 sampai 33 mengatakan demikian. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia, yaitu Kristus. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dan langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Allah menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun dan mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Mengapa? Ingatlah akan istri Lot. Ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan. Saudara, firman Tuhan memberikan sebuah peringatan tentang peristiwa Lot, tentang peristiwa Nuh. Nuh pada waktu dia mendapatkan pesan firman Tuhan bahwa akan ada, Tuhan akan memusnahkan manusia, Nuh kemudian diminta untuk mempersiapkan diri dan perlu 120 tahun untuk mempersiapkan diri membangun bahtera itu. Lalu kemudian Nuh juga dikatakan bahwa Nuh itu memberitakan Injil, memberitakan kabar ini kepada orang lain, tetapi tidak ada yang percaya. Mengapa? Karena mereka masih kawin-mawin, mereka masih makan minum, mereka masih melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak ada apa-apa. Mereka dengan kata lain masih hidup di dalam anugerah universal, saudara. Anugerah yang umum, dan mereka merasa fine-fine aja, mereka oke-oke saja. Saudara, kalau saudara berpikir ketika saudara menjadi orang Kristen dan kemudian menjadi orang percaya mengikut Yesus, tetapi hidup kita tidak sungguh-sungguh, kita kemudian menyembunyikan dosa dan kita berpikir oke-oke, toh Tuhan tidak hukum saya, toh Tuhan tidak tiba-tiba membuat saya kemudian jatuh. Saudara, ingat, bukan karena Tuhan tidak mau menghukum kita, tetapi karena Tuhan masih memberlakukan anugerah universalnya, saudara. Anugerah yang umum, anugerah yang semua orang mendapatkannya, saudara. Demikian juga kalau saudara mungkin merasa saudara ditipu, saudara kemudian saudara katakanlah dijahati, dikhianati, saudara merasa bahwa engkau diperlakukan tidak adil. Firman Tuhan mengajarkan untuk engkau mengampuni, dan jangan pernah berharap bahwa ketika engkau mengampuni orang itu langsung mendapatkan hukuman dari Tuhan. No. Sebab anugerah universal masih berlaku buat orang itu.
dia masih bisa menerima kebaikan. Tetapi tanggung jawab kita adalah mengampuni, dan itu selesai, saudara-saudara. Persoalan nanti orang itu bagaimana, saudara-saudara. Anugerah universal masih bisa membuat orang itu baik-baik saja, saudara-saudara. Dan demikian juga kisah Lot menjadi peringatan buat kita. Dikatakan bahwa di dalam Lukas tadi, pada waktu hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dan langit dan membinasakan mereka semua. Tapi ayat 28 mengatakan, demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Dengan kata lain, mereka masih bisa makan dan minum walaupun hidup di dalam dosa. Mereka masih bisa membeli, melakukan usaha, gaining, profit, mendapatkan keuntungan. Bahkan mereka bisa menanam, membangun. Mereka bisa merencanakan sesuatu dan memenuhi rencana itu, menanam dan membangun, saudara-saudara. Mereka masih bisa. Dan saudara-saudara, jangan terkecoh ketika hidupmu seolah-olah fine-fine saja, baik-baik saja, dan merasa oke-oke saja, melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, dan kau merasa sebagai orang Kristen oke. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau hanya sebatas itu dan menjadi pengikut Yesus hanya sebatas menikmati hal-hal yang seperti itu anugerah universal. Dan kadang-kadang ada orang-orang Kristen yang mengikut Tuhan dengan berharap menjadi lebih kaya. Satu kali saya bertemu, saudara-saudara, dia bersaksi. Pertama kali dia ikut bergabung ke sebuah gereja karena temannya mengatakan begini. Temannya mempromosikan begini, ikut gereja ini loh. Di gereja ini wongnya suge-suge, orangnya kaya-kaya. Kamu bergabung bersama dengan mereka, kamu nanti akan ketularan kaya, saudara. Wow, saudara, gereja ditawarkan seperti itu. Dan tidak heran ada orang yang kemudian kecewa ketika menjadi Kristen dan tidak menjadi kaya. Dan kecewa ketika menjadi Kristen, orang tuanya sakit dan tidak sembuh. Dan kecewa ketika menjadi orang Kristen, lalu justru kemudian mendapatkan tekanan dan penderitaan. Kenapa? Karena mereka hanya sebatas anugerah universal, di mana saudara tidak Kristen, saudara tidak percaya Yesus pun saudara bisa mengalami itu. Tapi saudara-saudara, firman hari ini mengingatkan kita, jangan hidup hanya sampai di situ saja. Jangan hanya hidup di dalam universal. Bahkan kalau saudara hanya hidup di dalam anugerah universal, kekristenan kita, kepercayaan kepada Yesus hanya supaya kita menjadi orang lebih baik lagi. Menjadi orang yang lebih baik. Apa maksudnya menjadi lebih baik, saudara-saudara? Mungkin lebih ramah, mungkin lebih murah hati, mungkin saudara-saudara lebih kita lebih sopan, mungkin kita juga lebih di dalam cara kita hidup, kita menjadi lebih baik, lebih rajin. Itu bisa. Tetapi saudara-saudara, tahukah saudara bahwa anugerah universal, saudara-saudara sampai di situ juga bisa. Dan apa harapan kita? Mengapa saudara mengikut Yesus? Apakah saudara mengikut Yesus hanya mengharapkan supaya jalan hidupmu seperti jalan tol? Apakah engkau mengikut Yesus supaya pada waktu engkau mati, engkau bisa masuk surga, dan engkau berpikir bahwa mengikut Yesus hanya berbicara tentang ketika satu kali engkau mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian setelah itu hidup sebagaimana biasanya dan tidak terlalu berpikir bagaimana bisa memberi buah, bagaimana bisa menyenangkan Tuhan. Dan saudara-saudara kemudian mengatakan, yang penting aku tidak menjahati orang lain, yang penting aku tidak melukai orang lain, aku hidup sendiri dan aku hidup percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, universal grace hanya membuat saudara-saudara bisa menunjukkan kebajikan Tuhan saja. Tapi berbeda kalau saudara-saudara masuk ke dalam saving grace.
anugerah keselamatan. Tapi pagi hari ini saudara-saudara, saya hanya akan menyadarkan kita untuk melihat diri kita, apakah kita hanya hidup sebatas universal grace, anugerah yang universal. Saudara-saudara, saudara hanya melihat, ya sebagai orang percaya, ya sudah, kita ke gereja, hari Minggu ke gereja, kita ikut kegiatan-kegiatan gereja, tetapi apakah hidup kita, apakah yang kita kejar? Apakah yang kita kejar? Saudara-saudara, apa yang saudara dan saya kejar, itu akan menjawab apakah kita hidup di dalam anugerah yang universal atau kita hidup di dalam anugerah keselamatan. Kalau tujuan kita mengikut Yesus supaya kita hanya menjadi lebih baik, supaya kita hanya menjadi lebih hidupnya lebih lurus, hidup kita lebih jujur, hidup kita lebih adil, hidup kita mungkin lebih makmur. Saudara-saudara, pada Yesus, ketika ada orang yang mau mengikut dia mengatakan begini, serigala punya lubang dan burung punya sarang, tapi anak manusia meletakkan kepalanya saja, dia tidak ada tempat. Yesus berbicara tentang anugerah keselamatan yang membuat saudara dan saya harus mengerti bahwa di dalam hidup ini ada harga yang kita harus bayar. Ketika kita masih terus ngeboti, mencintai dunia ini, maka saudara sedang mempertahankan anugerah universal. Karena anugerah keselamatan itu akan mengarahkan kita kepada surga yang mulia. Di dalam COVID-19 ini, kita mungkin gelisah, kita mungkin khawatir tentang masa depan, tentang bagaimana nanti. Tapi pertanyaan saya, kekhawatiran saudara ini disebabkan apa? Kalau disebabkan oleh karena saudara nanti mungkin tidak punya rumah lebih baik lagi, nanti saudara mungkin tidak bisa kemudian menjadi orang yang saudara gambarkan di dalam mimpi saudara sebagai orang yang sukses. Saudara dan saya, kematian bisa datang kepada kita kapan saja. Itu sebabnya saudara harus melangkah kepada anugerah keselamatan, saving grace. Minggu depan saya akan bicara tentang saving grace, saudara-saudara. Tapi hari ini pesan firman Tuhan sangat jelas untuk kita meninggalkan universal grace dan masuk di dalam saving grace. Saya akan tutup dengan Lukas pasal 17 ayat 33 mengatakan demikian. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ini adalah penutup dari uraian Lukas tentang pelajaran yang dia catat dari pengajaran Tuhan Yesus tentang Nuh dan Lut. Istri Lut menjadi peringatan buat kita semua. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa istri Lot itu lari mengikuti suaminya, saudara-saudara. Tapi di tengah jalan dia menoleh ke belakang. Kenapa? Padahal malaikat Tuhan mengingatkan kalian nanti ketika Tuhan akan menurunkan api ke atas Sodom dan Gomora, kalian harus lari dan jangan menoleh ke belakang. Tetapi mengapa istri Lot menoleh ke belakang, saudara-saudara? Karena istri Lot masih ingat, aduh perhiasanku ya, aduh tamanku ya, aduh tempat dapurku yang lengkap ya, aduh tempat rekreasiku ya, saudara-saudara. Istri Lot menoleh ke belakang. Dan dia lakukan tanpa sadar, saudara-saudara.
Saudara-saudara, kekhawatiran itu muncul itu juga tanpa sadar. Kekhawatiran oleh karena kita begitu memikirkan dunia ini itu juga tanpa sadar, yang kadang-kadang membuat kita tidak mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan berharap memandang salib Tuhan dan menyertai dan mengawali perjalanan hidup kita sampai kita masuk di dalam surga yang mulia. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita masing-masing untuk kita jangan hidup di dalam anugerah universal saja. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Siapkah saudara-saudara untuk menyerahkan hidup saudara-saudara, menyerahkan kemauan, keinginan saudara-saudara akan dunia ini dan mempersembahkannya kepada Tuhan dan menggantikan keinginan dan kemauan untuk hanya bergantung kepada anugerah Tuhan saja, bergantung kepada salib Tuhan, bahwa kita bersyukur kalau kita diselamatkan. Saudara, mari saya mengundang pemain musik maju ke depan untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau saya menantang orang untuk maju ke depan, ada kalimat yang mengatakan, apabila saudara ingin menerima Yesus dan Tuhan sebagai juru selamat pribadi, saudara silahkan maju ke depan. Tetapi saudara-saudara, ketika saya merenungkan tentang anugerah universal, saya mulai berpikir bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang seolah-olah kita ini tidak terlalu perlu anugerah. Justru kita ini seolah-olah yang punya kontrol untuk Yesus bisa masuk atau tidak, saudara. Padahal yang benar adalah Yesus yang mengambil inisiatif. Bapa yang mengambil inisiatif untuk mengutus anaknya. Anugerah itu telah diberikan terlebih dahulu. Sehingga pertanyaan yang benar dan alkitabiah adalah pertanyaan yang seperti ini. Saudara, jikalau Tuhan menggerakkan hatimu saat ini, bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Saudara-saudara, setelah firman Tuhan diberitakan dan Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, taatilah berita Tuhan dan ikutlah Yesus. Artinya Tuhan sudah memberikan penawaran kepada saudara-saudara. Kalau saudara dan saya masih hidup sampai hari ini, berarti saudara mendapatkan anugerah yang universal. Maukah engkau menerima anugerah keselamatan? Dan kalau engkau mau menerima anugerah keselamatan, pagi ini berdoalah bersama dengan saya. Kalau Tuhan menggerakkan hatimu untuk menerima anugerah keselamatan, datang kepada Tuhan dan mengaku sebagai orang yang berdosa dan membutuhkan Tuhan. Mari kita datang bersama-sama menyanyikan pujian ini. Ajarku mengerti, haleluya, haleluya. Oh, amin, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu. Amin. Ajarku berserah, ajarku berserah hanya
Saya mengajak saudara-saudara yang sudah percaya kepada Yesus, menyerahkan diri hidupmu kepada Yesus, jemaat Tuhan. Saya mengajak saudara bukan hanya berdoa, doa-doa yang seperti Tuhan tolong kami, supaya kami bisa tetap survive di tengah COVID-19 ini, supaya usaha kami tetap diberkati, supaya usaha kami tetap maju, supaya kami juga bisa menjadi berkat buat para pegawai. Saudara jangan hanya berhenti berdoa di situ saja, karena kalau saudara berdoa hanya sebatas itu, berarti saudara hanya sebatas anugerah yang universal. Semua orang hari-hari ini ingin tetap survive. Semua orang hari-hari ini juga ingin bisa membantu orang lain, saudara. Itu kebajikan Tuhan yang masih berlaku bagi semua orang. Saya mengajak saudara berdoa lebih lagi, lebih dalam dengan mengatakan, Tuhan buat saya untuk tetap bisa survive, untuk tetap bisa maju di dalam pekerjaan. Bukakan pintu-pintu supaya melalui pekerjaan saya ada orang-orang yang diselamatkan, ada orang-orang yang mengenal Yesus, supaya pegawai-pegawai saya boleh mengenal Yesus. Maka saudara berdoa bukan hanya di dalam universal grace, tapi saudara berdoa supaya saving grace itu terjadi kepada orang-orang lain, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita hanya berdoa supaya kita selamat, diri kita selamat dan pergi masuk surga, saudara hanya sampai kepada universal grace. Sebab Tuhan, Dia mati bukan hanya untuk saya, tapi Dia mati buat semua orang, saudara. Ajar ku kesenangan dan kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini.
sebenarnya sudah bisa merasakan. Dan biarlah pengaruh kami bukan hanya sekedar berbuat baik kepada orang lain. Pengaruh kami bukan hanya sekedar jujur kepada orang lain, berbuat adil kepada orang lain, menolong, membantu orang lain. Tetapi pengaruh kami juga berbicara tentang anugerah keselamatan yang membuat orang lain dibukakan bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Angkat rasa takut kami ketika kami memberitakan Yesus. Karena itu berarti kami lebih mencintai dunia ini. Kenapa? Karena seringkali ketakutan kami, karena kami takut terluka, karena kami takut kehilangan, karena kami takut menderita, saudara. Ajar kami untuk justru ketika kami berbagi tentang Yesus, itu terjadi satu kebanggaan bahwa kami telah membagi kabar Injil, kabar sukacita yang membuat orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan juga diberkati melalui ibadah penyembahan kita pagi hari ini. Dan saudara, saya ingin sampaikan satu pengumuman sepekan ini. Nanti hari Selasa akan ada more. Dan more kali ini saudara, kita akan mengadakan more yang sifatnya terbuka, di mana kita akan menggunakan IG story untuk kemudian saya akan menyampaikan satu bahan, satu pelajaran untuk kita menjadi lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Kalau Selasa yang lalu saya berbicara tentang bagaimana proses keselamatan orang percaya. Selasa depan saudara, saya akan lebih breakdown lagi. Saya akan bicara tentang glorification. Saya berbicara tentang apa artinya glorification, supaya orang percaya mengerti kemuliaan Allah yang sesungguhnya itu seperti apa, yang dijanjikan Tuhan di surga yang mulia bagi kita semua. Jadi bergabunglah bersama dengan kami. Nanti saudara bisa chat di dalam IG story yang nanti akan diposting di dalam SAF, Instagram SAF, dan saudara boleh menanyakan pertanyaan-pertanyaan melalui IG story secara online nanti. Jadi saya mengundang saudara-saudara untuk bisa hadir bersama dengan kami. Lalu kemudian saudara, pada hari Kamis kita akan ada bersama-sama komunitas tumbuh bersama, yaitu KTB di Barat 1, Barat 2, Barat 3, dan juga KTB Timur. Silakan bergabung secara online, baik melalui Line atau Webex. Nanti akan diumumkan oleh masing-masing grup tersebut. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan apabila saudara ingin memberikan persembahan persepuluhan, silakan saudara memberikan persembahan persepuluhan, ditransfer ke rekening di bawah ini. Dan Tuhan memberkati apa yang saudara berikan, karena saudara memberikannya kepada Tuhan melalui gereja Tuhan, dan dikelola dengan takut dan gentar oleh gereja Tuhan. Demikian juga saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita di tengah-tengah ketidakpastian ini untuk membawa kabar kepastian di dalam Yesus, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Dan ini semua saudara akan menyadarkan kepada kita bahwa kekuatan kita, semua yang kita miliki ini terbatas. Saudara dan saya perlu sesuatu yang jauh lebih tidak terbatas yang disebut kekal. Kiranya saudara menjadi pembawa kabar kekekalan. Tuhan memberkati saudara, dan kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang luar biasa memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan selalu menyertai kita dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tingkah laku kita. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau berkati supaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menjaga kesehatan kami, perlindungan keluarga kami, dan kami sendiri Tuhan Yesus bersama dengan teman-teman kita semua di komunitas ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sekiranya kami akan kembali ke melakukan aktivitas kami kembali pada hari Minggu ini. Engkau berkati supaya semuanya berjalan dengan lancar. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Yesus kami semua berdoa dan percaya, katakan amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau kekuatan yang baru untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kiranya engkau orang-orang yang percaya semakin dimurnikan hidupmu, semakin dimurnikan iman pengiringanmu kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan akan memakai pekerjaanmu, Tuhan akan memakai rumah tanggamu, Tuhan akan memakai apa yang kau kerjakan untuk Tuhan berkati. Tetapi kiranya kau ketahui bahwa Tuhan tidak mau kau hanya berhenti di sana saja. Tuhan mau kau lebih lagi, yaitu mengejar keserupaan dengan Yesus, mengejar kesempurnaan di dalam Yesus, mengejar surga yang mulia melalui hidupmu. Dan kiranya Tuhan mendatangkan kerajaannya atas hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah relationshipmu, bahkan diberkatilah studimu, dan diberkatilah masa depanmu. Dan kiranya engkau semakin bertumbuh dan semakin setia mengiring Tuhan sampai damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita semua yang percaya kepada Dia. Haleluya, amin. Puji Tuhan, happy Sunday, dan Tuhan memberkati saudara. Haleluya.